Kades Wonuaraya kini diperiksa Propam Gegara tawarkan uang damai ke Supriyani. Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman jalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonuaraya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan. 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonuaraya tersebut. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Is saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Sebelumnya beredar video viral pengakuan Kepala Desa, Kades Wonuaraya, Rokiman soal uang damai pada kasus guru honorer dituding menganiaya murid. Dalam video viral itu, Rokiman sebagai pemerintah desa berinisiatif untuk mencoba melakukan mediasi. Rokiman pun kemudian mencoba melakukan mediasi dengan cara diadakannya uang damai untuk mendamaikan guru dan orang tua murid yang merupakan polisi. Kata Rokiman angka itu merupakan inisiatifnya dan mencoba menyampaikan kepada Supriyani. Guru Supriyani cari tempat tinggal usai Camat Baito diganti. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga menarik Sudarsono dari jabatan Camat Baito dan menggantinya dengan Ivan Ardiansyah, ex-Kasatpol PP Konawe Selatan. Sudarsono merupakan sosok yang sering mendampingi Guru Supriyani menghadapi kasus penganiayaan siswa. Selama masa persidangan, Sudarsono memperbolehkan Supriyani dan keluarga tinggal di rumah dinas Camat Baito. Hal tersebut dilakukan agar Supriyani merasa aman dan tak mendapat intervensi dari pihak manapun. Kini, Supriyani mencari rumah aman yang baru usai Sudarsono tak lagi menjabat sebagai Camat Baito. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, yang mengawal kasus Guru Supriyani turut mencarikan rumah tinggal yang baru. Sementara itu, Surunudin Dangga menawarkan rumah dinas Bupati Konawe Selatan untuk ditinggal Supriyani. Kalau Ibu Supriyani mau di sana, mau dirujak Bupati silakan, tuturnya, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Pemkab akan memberi perlindungan ke Supriyani selama tinggal di rumah dinas Bupati. Nanti dia ini kan masuk bersama linmasnya. Kalau Bu Supriyani mau tinggal di Rujab, silakan. Di rumah orang tuanya juga silakan kita pastikan keamanannya, tukasnya. Peleh Camat Baito, Ivan Ardiansyah, meminta Supriyani tak pindah dari rumah dinas Camat Baito meski Sudarsono telah ditarik. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, bebernya. Ivan Ardiansyah baru memindahkan barang-barangnya ke rumah dinas Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, pungkasnya. Camat Baito diganti. Sebelumnya, Surunudin menegaskan pergantian Camat Baito tak ada kaitannya dengan bantuan Sudarsono untuk Guru Supriyani. Sudah tugasnya pemerintah itu mendampingi warganya, siapapun itu, bebernya, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Ia menjelaskan Sudarsono tak dicopot dari jabatan Camat Baito melainkan ditarik dan dapat menempati jabatan tersebut jika situasi kembali kondusif. Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan karena Sudarsono membuat gaduh dengan pernyataan mobil dinasnya ditembak orang tak dikenal, OTK. Supaya dia berhati-hati untuk berkomentar, apalagi sampai mengatakan kalau mobilnya ditembak, ini harus dipisahkan. Dua hal yang berbeda ini.
Padahal kita belum tahu penyebab kaca itu pecah. Apakah diketapel atau seperti apa? Yang berhak mengatakan itu adalah laboratorium Polri, tegasnya. Ia juga mempermasalahkan sikap Sudarsono yang tidak melapor hingga kasus guru Supriyani viral. Saya juga setelah mendengar itu, Pemda atau saya secara pribadi telah menjamin dukungan moral ataupun material ke Supriyani, lanjutnya. Setelah mendengar penjelasan dari Surunudin, Sudarsono mengaku bersalah dan meminta maaf. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf, Pak Bupati, saya tidak pernah melapor sama Bupati terkait kasus Supriyani hingga viral, ucap Sudarsono.